Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahadian Bagus Iwantoro dengan NIM akhirnya 154 dari kelompok 13 praktikum PO2. Jadi pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan praktikum penelitian operasional 2 pada shift saya itu shift 1 dengan menggunakan teori Markov analisis dan juga game teori. Oke, langsung aja kita ke dalam soalnya. Oke, jadi pada soal nomor 1 di sini di kota Surabaya, masyarakat banyak menggunakan dua layanan e-wallet yaitu OVO dan Dana. Pada tahun awal pengamatan, 55% pengguna menggunakan OVO dan 45% menggunakan Dana. Data menunjukkan bahwa pada tahun berikutnya 82% pengguna OVO tetap menggunakan OVO, sedangkan 18% berpindah ke Dana. Sementara itu, 76% pengguna Dana tetap setia menggunakan Dana dan sisanya beralih ke OVO. Dengan asumsi total jumlah pengguna e-wallet di kota tersebut tetap, tentukan proporsi pengguna masing-masing layanan selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov. Kita tentukan proporsi steady state dan interpretasinya. Oke teman-teman, jadi kita akan menyelesaikan soal nomor 1 ini di software RStudio terlebih dahulu. Oke, jadi di sini awal-awal kita harus mendefinisikan dulu sektor awal atau proporsi pengguna sekarang, yang dimana di soal kan tadi untuk yang saat ini kan 55% itu pakai OVO dan 45% itu menggunakan Dana, atau kalau di sini berarti 55% itu 0,55 dan 45% itu adalah 0,45. Jadi ini langsung aja saran. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang namanya matriks transisi berjumlah ukuran 2 kali 2. Dimana di sini di soal tadi di tahun berikutnya itu 82% pengguna OVO itu stay ke OVO, tetap stay sama OVO, lalu 18%-nya ke Dana. Nah, berarti di sini 0,82-nya apa tadi 82% itu berarti 0,82 yang stay sama OVO, lalu yang pindah ke Dana itu kan jadi 18% yaitu 0 atau 0,18. Nah, ini kita tulis di sini. Nah, lalu selanjutnya di sini 76% yang Dana itu tetap stay Dana, lalu sisanya ke OVO. Artinya di sini tadi 76% atau 0,76 pengguna Dana itu tetap stay Dana, lalu sisanya berarti 1 dikurangi 0,76 yaitu 0,24 itu yang pengguna Dana itu pindah ke OVO. Oke, jadi hasil matriksnya kurang lebih seperti ini, dimana by row-nya itu true, lalu untuk end row-nya adalah 2 karena tadi kan ukuran matriksnya adalah 2 kali 2. Oke, ini langsung aja saran. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan. Karena dari 3 tahun berarti dimulai dari state 1, state 2 sampai dengan state 3. Oke, ini langsung aja saran. Oke, karena udah dihitung di sini kita akan mencoba untuk menampilkan hasil dari proporsi pengguna di tiap tahunnya, yaitu dari awal pengamatan lalu tahun pertama sampai tahun ketiga. Nah, dimana untuk bentuk codingannya seperti ini, lalu untuk menampilkan hasilnya berarti kita harus menggunakan codingan print. Oke, nah selanjutnya kita run. Nah, di sini sudah terlihat untuk proporsi pengguna pada tiap tahunnya dari kedua aplikasi, di mana dari OVO ini untuk awal-awal tadi kan 0,55, lalu tahun pertama naik ke jadi 0,559, lalu tahun keduanya jadi 0,564, lalu untuk tahun ketiga jadi 0,567. Sedangkan Dana pada awalnya tadi 0,45, lalu di tahun pertamanya jadi 0,441, lalu tahun keduanya 0,435, lalu tahun keduanya 0,435, lalu untuk tahun ketiganya 0,432, yang artinya si OVO ini dari tahun ke tahun yaitu untuk jumlah proporsi itu naik terus, sedangkan si Dana itu dia malah turun terus. Nah, karena udah dapat hasil proporsi tiap tahunnya, kita di sini akan mencari si steady state atau keadaan seimbangnya. Nah, sebelum kita mencari steady state, ini kita akan menginstal dulu dari library dan package XPM. Oke, kita tunggu sampai
penginstalan dan pembukaan library selesai. Oke, untuk penginstalan library dan penginstalan package dan pembukaan library-nya udah kelar. Nah, baru di sini kita baru bisa mencari si steady state-nya. Dan dimana untuk rumus steady state itu seperti ini ya. Ini untuk rumusnya. Nah, ini langsung aja kita blok lalu kita run. Nah, maka di sini didapat untuk nilai steady state dari kedua aplikasi, di mana OVO itu untuk nilai steady state itu adalah 0,571, lalu untuk Dana itu adalah 0,428, yang dimana artinya kan kalau steady state itu kan artinya itu kan itu adalah dimana keadaan seimbang, maksudnya kalau subsuatu proporsi itu udah masuk ke steady state, itu nilai proporsinya itu dia nggak akan naik ataupun turun, jadi nilainya bakal stay di situ aja. Dan bisa kita lihat di sini untuk nilai steady state dari OVO itu dia lebih gede daripada nilai steady state-nya Dana, yang artinya kedepannya itu berarti pengguna OVO itu bakal selalu lebih banyak atau OVO itu bakal selalu lebih populer dibanding Dana. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita bakal bandingin hasil yang ada di RStudio ini di software HomeQM. Oke, di sini kita pilih yang Markov Analysis. Nah, untuk judulnya, nah ini aja. Nah, untuk state-nya itu karena tadi hanya dua, yaitu hanya OVO dan Dana. Nah, berarti di sini udah bener dua, jadi nggak usah diganti. Nah, sini juga nggak usah diganti. Kalau udah seperti ini, settingannya langsung aja oke. Nah, saat itu kita tinggal mengisi state 1 state 2 ini dengan yang ada di soal. Seperti OVO, ini berarti Dana. Nah, untuk inisialnya, tadi kan awal-awal itu OVO itu proporsinya itu 0,55, lalu untuk Dana itu 0,45. Lalu yang stay sama dari OVO ke OVO atau stay sama OVO itu 0,82, lalu yang pindah ke Dana itu ada 0,18. Sedangkan yang stay Dana atau yang dari Dana tetap di Dana itu ada 0,76. Lalu untuk sisanya yang pindah ke OVO berarti tinggal dikurangi 1 kurang 0,76 berarti 0,24. Nah, kalau udah bentuk kayak gini, itu langsung aja di solve. Nah, untuk hasilnya juga sama ya teman-teman, dimana untuk steady state ini juga hasilnya itu adalah untuk OVO itu besar 0,571, lalu untuk Dana itu untuk nilai steady state-nya adalah 0,428, yang karena sama yang studio berarti jawaban kita benar ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke soal selanjutnya karena soal nomor 1 sudah selesai. Oke, soal nomor 2 di sini, dalam industri argo industri yang semakin kompetitif, Green Bean Corp dan Nusantara Rose merupakan dua perusahaan pengolahan kopi yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan keuntungan. Kedua perusahaan memiliki 3 alternatif strategi, yaitu mesin roasting otomatis atau RO untuk meningkatkan konsistensi kualitas, sistem monitoring IoT atau SM untuk pengawasan proses secara real time, lalu hybrid processing atau HP untuk yang mengkombinasikan keduanya untuk fleksibilitas maksimal. Setiap perusahaan akan memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya, dan hasil keuntungan dalam jutaan rupiah bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel payoff yang merepresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan. Kemudian tentukan strategi optimal yang dapat dipilih menggunakan pendekatan teori permainan seperti maximin, minimax, atau keseimbangan Nash. Oke teman-teman, di sini adalah tabel dari strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan dengan masing-masing keuntungannya jika si perusahaan menggunakan strategi tersebut.
Nah, sini kita langsung aja akan selesaikan soal nomor 2 ini di software RStudio terlebih dahulu. Nah, sebelum itu kita teman-teman harus menginstal dulu dan membuka library dari package LPsoft dan juga Matlab. Nah, karena tadi saya sebelumnya udah download dan udah ngebuka juga library-nya dari kedua package ini. Nah, jadi kita bisa langsung aja mulai buat ngerjain soalnya. Oke, yang pertama di sini kita akan buat dulu namanya matrix payoff-nya. Dimana untuk ini tuh tinggal sesuaiin aja, teman-teman tinggal sesuaiin yang ada di soal. Nah, kan di sini 789257. Nah, di sini ya, jadi teman-teman tinggal sesuaiin aja tabelnya kayak di soal yang ada di sini. Nah, terus untuk by row-nya itu true, lalu untuk n row-nya 3 karena sekarang matriksnya itu adalah tipe matriks 3x3. Nah, langsung aja ini di run. Oke, selanjutnya di sini kita akan melihat dulu strategi dari Green Bean Corp. Dimana di sini untuk tipe strategi permainan itu adalah Maximian. Dimana kita akan mencari di sini kita akan mencari nilai minimum dari tiap matriksnya. Oke. Oke, ini sudah didapat nilainya itu ada 57, 14, dan 32. Lalu kita tentuin nilai maksimal di tiap barisnya. Nah, gimana udah jelas banget lah ya. Untuk tiap baris ini nilai maksimumnya itu adalah 57. Nah, lalu sekarang kita lihat strategi dari Nusantara Rose, yang dimana strategi permainannya adalah minimax. Oke. Pertama, di sini kita akan cari nilai maksimum di tiap kolomnya. Oke, sudah didapat. Lalu baru kita cari nilai minimum di tiap barisnya. Nah, yang mana udah jelas banget lah ya, dari ketiga nilai ini pasti yang terkecil adalah 57. Nah, di sini kan bisa dilihat ya untuk nilai maksimum dan minimaxnya itu sama kan, yaitu 57. Nah, harusnya kalau kita cari shadow point, nah shadow pointnya juga pastinya ada di nilai 57. Nah, yang dimana kedua perusahaan ini harus memilih atau menggunakan strategi yang dimana keuntungannya itu atau nilainya itu adalah 57. Nah, berarti kedua perusahaan ini harus milih yang ini nih, yang 57 nih. Berarti kalau Nusantara Rose itu berarti dia makainya HP ya. Nah, ini ya, jadi dimana si tadi perusahaan Nusantara Rose itu berarti ya dia pakai HP atau hybrid processing tadi yang nilainya itu 57, lalu si Green Pop itu dia pakainya tadi apa? Aero itu adalah roasting otomatis. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah di sini kan nilai permain atau value-nya itu adalah 57 juta rupiah. Nah, maksudnya kalau kedua perusahaan itu pakai strategi optimal tersebut, maka Green Bean Corp itu akan mendapatkan keuntungan 50 juta. Nah, konsekuensinya Nusantara Rose itu akan mengalami kerugian yang sama. Begitu pula dengan sebaliknya. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya harus menggunakan kedua perusahaan harus pakai strategi yang nilainya itu 57. Nah, kita bakal sama ini hasilnya di POM-QM. Sama apa enggak? Oke, kita udah di POM-QM, teman-teman pilih yang game teori. Nah, di sini nah untuk karena dari 3x3 berarti ini langsung aja 3 ini 3, ini nggak usah di setting lagi. Kalau udah seperti ini langsung aja di oke. Nah, di sini biasanya kita bakal ngisi kolom yang ada di sini.
HP, dimana kita samain di soal. Oke, Roy sama HP, Roy sama HP. Oke, salah. Ini O, ini N, ini HP. Ini sama, tinggal ngikutin. Oke, selanjutnya kita tinggal ngisi datanya aja. Oke teman-teman, jadi di sini untuk datanya itu sudah diisi dan sudah disesuaikan dengan soal. Nah kalau sudah seperti ini, itu teman-teman langsung aja solve. Nah maka di sini juga sama ya hasilnya, dimana untuk value of game atau nilai permainannya itu adalah 57, yang artinya berarti sama ya. Jadi kedua perusahaan itu harus menggunakan strategi yang nilainya itu adalah 57 karena itu adalah strategi yang paling optimal bagi kedua perusahaan. Oke, mungkin segitu aja teman-teman video dari saya untuk penyelesaian tugas mingguan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.